Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Hantu Terpenggal. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Orang-orang lebih sering memanggilku dengan sebutan Mawar. Terlahir dengan mata yang bisa melihat apa yang tidak orang lain lihat, membuat aku sering kali dijauhi orang-orang di sekitarku. Mereka selalu menyebutku orang aneh, gila, anak kutukan, dan anak membawa sial. Sewaktu kecil aku sedikit tertekan dengan semua ini. Namun seiring kakiku yang memanjang dan celanaku yang bertambah cingkrang, aku mulai terbiasa dengan sebutan itu. Aku menganggap diriku yang terbaik. Maka dari itu, banyak orang yang tidak suka. Selama ini aku tidak berbicara sendiri. Aku bersama mereka. Mereka yang tidak terlihat oleh kalian. Apakah kalian tahu? Sudahlah, biarkan aku hidup dengan alurku. Rasa lelah dan kantuk menyelimutiku malam ini. Ini adalah pertama kali aku pulang ke rumah selarut ini. Bukan tanpa alasan, karena tugas sekolah yang membuat aku baru pulang di saat semua orang sudah tertidur pulas dengan mimpi-mimpi yang indah. Memang tadi siang aku sengaja langsung pulang ke rumah Salsa untuk mengerjakan tugas kami yang sudah terlambat dikumpul. Berhubung tugas banyak, akhirnya sampai malam kita mengerjakannya. Aku berjalan masuk ke rumah dan menaiki anak tangga menuju kamarku. Setelah sampai di depan kamar, ku buka pintu kamarku dan aku melihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku memasuki kamarku dan duduk di sofa yang ada di kamar sambil melemparkan tas ke kasur. Rasa-rasanya tidak mungkin jika aku mandi di waktu yang sudah selarut ini. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak mandi hari ini. Meskipun sedikit lengket, tapi tidak terlalu bau. Setelah cukup lama duduk di sofa sambil main Android, aku berdiri dan berjalan menuju kasur, berniat untuk tidur langsung tanpa mandi. Aku pun merebahkan badanku di atas kasur. Malam ini udara terasa sejuk. Pantas saja tadi jalanan sepi. Rupanya orang-orang sudah terlelap dengan tidurnya karena kesejukan malam ini. Kini mataku mulai sayu ketika memandangi langit-langit kamarku. Sepertinya besok aku akan bangun kesiangan. Dan secara perlahan, kini mataku mulai tertutup. Ding dong. Bel rumahku berbunyi berkali-kali. Aneh, siapa yang bertamu jam segini? Aku berpikir mungkin itu orang tuaku baru pulang. Akhirnya aku berusaha untuk bangun dari tidurku. Dengan rasa yang sedikit malas, aku berjalan dari kamar, menuruni anak tangga, untuk menuju ke pintu depan. "Mah, Pa, sudah pulang?" tanyaku sambil terus berjalan menuruni anak tangga. Tidak ada jawaban. Namun bel rumah terus berbunyi. Apakah mereka tidak mendengar suaraku? Kuputar kunci pintunya. Lalu kutarik pintu itu secara perlahan agar bisa terbuka. Namun tidak ada siapa-siapa di depan. Lalu siapa yang menekan bel tadi? Mungkinkah ada orang yang jahil di waktu yang semalam ini? Pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiranku.
justru membuatku semakin penasaran. Aku berjalan pelan ke depan, seraya mataku melihat kanan kiri, mencari orang yang menekan tombol bel rumahku dengan membangunkanku. Tapi tetap saja, tidak ada orang. Aku semakin percaya bahwa ini hanya orang iseng yang sengaja menekan bel rumah. Aku hanya mengangkat bahu sambil berpikir. Kini aku pun berjalan balik menuju ke dalam rumah untuk melanjutkan tidurku yang terganggu oleh orang iseng tadi. Namun saat kakiku sudah masuk ke dalam rumah dan badanku berbalik arah untuk kembali menutup pintu, tiba-tiba saja, dek, jantungku mendadak berhenti. Nafasku tersengal, mulut terkunci. Ingin aku berteriak, tapi mulut ini sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata sedikit pun. Wajah setengah hancur kini berada dekat dengan wajahku. Wajah itu mempunyai dua bagian. Bagian yang satu terlihat masih utuh, meskipun terlihat pucat. Sedangkan bagian wajah yang lainnya terlihat hancur dengan kelopak mata yang hampir copot. Bagian wajah yang busuk itu dipenuhi dengan belatung, sehingga membuat aroma yang tidak enak untuk dicium. Bau busuk dan amis tercium dari tubuh sosok tersebut, dan aku sangat yakin bau busuk itu berasal dari wajah yang hancur. Kulangkahkan kakiku secara perlahan untuk mundur, sedikit demi sedikit. Seenggaknya aku menjauh dari sosok buruk rupa itu. Namun sosok itu terus saja memandangiku, yang tentunya saat itu aku sedang ketakutan. Dia seolah-olah bahagia melihat wajahku yang pucat karena takut akan dirinya. Matanya terus melihat ke arahku dengan tajam dan semakin memperlihatkan kelopak mata yang hampir copot. Perlahan aku berbalik arah, lalu aku mengatur nafasku. Kemudian aku berlari menuju kamarku. Aku terus melangkah dengan cepat. Aku mulai menaiki satu persatu anak tangga untuk menuju ke lantai 2, tempat kamarku berada. Namun saat tinggal hanya beberapa anak tangga lagi, tiba-tiba kakiku memaku. Ternyata kakiku sudah dipegang sosok itu dari bawah. Aku tidak bisa menggerakkannya. Kupegang kakiku, seraya berusaha menarik kaki ini agar terlepas dari tarikan sosok itu. Tapi sialnya, tenagaku tidak sekuat tenaga dia. Sosok itu berhasil menarik kaki lemah ini, sehingga aku terjatuh dan membuat diriku tersesat dari anak tangga yang paling atas menuju ke bawah. Dadaku terasa sakit karena terseret dan terpental-pental dari atas. Sebelum sampai ke bawah, aku berpegangan dengan sekuat tenaga. Namun sosok itu juga tidak mau kalah. Dia terus saja menarik kakiku. Rasa sakit di bagian kaki sungguh sangat terasa. Ingin sekali aku lepas peganganku, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku melepaskan peganganku ini. Kuku dari tangan sosok itu menggores di kakiku. Sakit, sungguh sakit sekali. Hanya itu yang aku rasakan saat kuku itu membelah daging kakiku. Aku tidak berdaya. Tubuhku menjadi lemas. Tapi tiba-tiba, tarikan dari sosok itu terlepas. Aku memanfaatkan kesempatan ini. Aku berusaha berdiri dengan menahan sakit di kaki. Terlihat darah bercucuran di kakiku, namun aku tidak menghiraukannya. Segera aku berjalan lagi menuju ke atas untuk menuju kamarku. Aku terus memegangi kakiku sambil menahan rasa perih yang amat sakit sekali. Kini aku berhasil melewati anak tangga itu, dan kini aku berada di depan kamarku. Kubuka pintu kamarku dengan perlahan, dan sosok itu lagi
dia muncul lagi di kamarku. Dia mendekat ke arahku dan mendorong tubuh ini secara kuat, sehingga tubuh mungil ini terpental dan langsung jatuh ke lantai bawah. Kurasakan patah di tulang-tulang tubuh ini saat tubuhku benar-benar terbanting dari lantai 2 ke lantai bawah. Darah dari bagian belakang kepalaku keluar secara perlahan, dan kurasakan dinginnya darahku. Kakiku patah menjadi 2. Aku tidak bisa lagi merasakan rasa sakit ini, dan sosok itu kembali mendekatiku. Dengan perlahan, dia menindih tubuhku, lalu mencekik leherku dengan sangat kuat. Urat leherku menjadi kaku. Aku kesulitan bernafas, tapi sosok itu terus mencekik leherku dengan kuat. Belatung-belatung dari wajahnya yang busuk berjatuhan ke wajahku. Aku sudah tidak bisa mencium bau busuknya, karena diriku sudah tidak bisa lagi bernafas. Sesaat dia melepaskan cekikannya, aku bernafas lemas. Namun saat nafasku baru kembali, saat aku baru mencium bau busuknya sebentar, tiba-tiba pisau yang dia bawa diarahkan dari atas menuju dadaku secara perlahan. Dan lalu kemudian, brak! Badanku terjatuh dari kasur. Alarmku berbunyi, yang menandakan waktu sudah pagi. Dadaku terasa sesak. Aku terbangun, lalu mengatur nafasku secara perlahan. Mimpi. Cuma mimpi. Ternyata kejadian itu hanya mimpi. Syukurlah. Pagi hari yang cukup indah. Kala itu kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 5 pagi. Meskipun baru jam segitu, namun langit memperlihatkan kecerahannya dengan seruan angin yang semilir di hari ini. Aku mengambil handuk yang tergantung di paku tembok kamarku dan segera bergegas menuju kamar mandi untuk segera bersiap-siap ke sekolah. Badanku masih terasa pegal-pegal, terutama di bagian tulang belakangku. Entah ini karena jatuh dari atas kasur atau karena apa, aku pun juga tidak tahu. Sedangkan aku sendiri masih bingung dengan mimpi yang semalam. Jika itu hanya mimpi, tapi kenapa terasa nyata bagiku? Aneh. Tapi aku berusaha melupakan hal itu, karena mimpi itu adalah mimpi terburukku selama ini. Bahkan di kehidupan nyata, aku tidak pernah bertemu hantu seperti itu. Hantu-hantu yang sering aku temui hanya kuntilanak, hantu anak kecil, pocong, hantu cewek berambut panjang, dan lain sebagainya. Tidak seseram itu. Kubuka pintu kamar mandiku, lalu aku masuk untuk sekedar membersihkan diri. Karena dari kemarin, aku sama sekali tidak mandi. Namun sebelum aku mandi, kusempatkan diri untuk membasuh mukaku. Kuambil sabun mukaku, lalu kutuangkan di tangan. Setelah itu perlahan kuoleskan ke wajahku. Rasa dingin dari sabun muka terasa saat sabun itu perlahan membersihkan kotoran wajahku. Kulihat ke arah kaca kamar mandi untuk melihat wajah yang sedang kubersihkan ini. Ternyata ada sosok cewek di belakangku. Jantungku mendadak berhenti. Sedikit terkejut, namun penasaran. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia masuk di kamar mandiku? Kutajamkan penglihatan ke arah cewek itu melalui kaca di depanku. Wajah pucat pasi, dengan rambut panjang yang lurus. Sekali lagi aku dibuat penasaran dengan sosok cewek itu. Kubalikan badanku ke arah cewek itu. Namun sosok itu tidak ada. Dia kemana? Apa ini hanya halusinasiku? Entahlah. Akhirnya aku berbalik ke arah kaca lagi untuk membersihkan wajahku yang penuh dengan busa. Kuhidupkan keran air di wastafelku, tapi air tidak keluar. Apakah air sudah habis?
"Mah, airnya habis ya, Mah?" Aku berteriak sambil bertanya kepada Mama. Sebenarnya mustahil Mama bisa mendengar suaraku dari sini. Aku berada di dalam toilet kamar yang di lantai 2, sedangkan Mama pasti saat ini berada di dapur lantai bawah. Jadi tidak mungkin jika Mama mendengar. Tapi tidak apalah, barangkali Mama masih ada di sekitar kamarku. Aku terus memutar-mutar keran air, berharap air dapat muncul. Dan kini yang aku harapkan terjadi. Air langsung keluar dari keran yang aku putar. Tanpa pikir panjang, aku langsung membasuh wajahku yang masih penuh dengan busa dengan air yang baru saja keluar. Kubasuh secara perlahan wajah ini, sambil menikmati dinginnya air yang mencoba masuk ke dalam pori-pori wajahku. Setelah selesai membasuh muka, aku bergegas untuk melanjutkan mandi. Air yang menyiram tubuhku terasa sangat enak sekali. Mungkin karena kemarin belum mandi. Setelah selesai mandi, aku mengambil handuk dan melilitkan ke tubuhku. Namun sebelum keluar dari kamar mandi, aku berdiri di depan kaca untuk melihat-lihat wajahku. Tapi tiba-tiba, cerep, lampu kamar mandiku telah mati. Aku terkejut karena aku paling takut dengan hal yang namanya kegelapan. Kuatur nafas secara perlahan. Aku tidak boleh panik dalam hal ini, karena justru bisa membuat aku semakin sesak nafas. "Ma, Mama, Ma, Mama." Aku terus teriak memanggil mamaku, yang masih berada di bawah. Cekrek! Terdengar suara pintu kamarku terbuka. Aku berpikir itu adalah Mama. Namun seketika aku berubah pikiran saat kucium bau amis dan busuk di hidungku. Bau ini sangat tercium sekali, hingga aku hampir muntah. Aku tahu ini adalah salah satu dari mereka. Mereka yang tidak terlihat. Aku terus mencoba mengatur nafasku, agar diriku tidak sesak nafas dalam kamar mandi. Tanganku terus berusaha mencari pegangan pintu kamar mandi. Aku berusaha keluar dari tempat gelap ini. "Tolong, tolong aku." Aku dikejutkan dengan suara wanita, sangat nyaring di telingaku. Suara itu seperti berasal dari kamar. Telingaku sakit saat suara itu semakin keras terdengar. Aku menutupi telinga, menggunakan kedua tanganku. Aku berusaha untuk tidak mendengarkan suara itu. Namun sialnya, suara itu justru semakin melengking terdengar. Telingaku semakin terasa perih. Aku ingin teriak sekeras mungkin untuk mengungkapkan rasa sakit di telinga. Jelek. Lampu kembali menyala. Kuatur nafasku agar membaik. Namun suara itu menghilang, seiring dengan menghilangnya bau amis dan busuk. Aku segera keluar dari kamar mandi dan menuju lemari pakaianku untuk berganti seragam sekolah. Aku masih heran dengan suara yang tadi. Ini ada apa lagi? Siapa yang akan mengganggu hidupku lagi? Setelah berganti pakaian, aku menuju ke ruang makan untuk sarapan sebelum berangkat sekolah. Aku keluar dari kamarku. Kuturuni anak tangga menuju ke lantai bawah. Terlihat di sana Mama dan Papa. Sepertinya sudah siap untuk sarapan. Mungkin mereka sedang menungguku. Setelah aku sampai di meja makan, kutarik kursi yang masuk di bawah meja. Lalu aku duduk dan bersiap untuk sarapan. "Pagi, Mawar," sapa Mama kepadaku sambil mengambil nasi di piring. "Pagi juga, Ma," jawabku seraya mengambil gelas yang berisikan air susu. Papa terlihat sibuk dengan mengoleskan selai di atas roti tawar. Memang kebiasaan Papa seperti itu.
Setelah makan nasi, aku selalu disuruh menghabiskan roti tawar juga. Padahal kandungannya juga sama. Kalau untuk sekedar mengisi tenaga buat seharian. Mungkin maksud papa, agar semakin kuat. Tapi meskipun begitu, hanya papa yang paling peduli dengan kesehatanku. Bukan berarti mama tidak. Mama juga peduli. Cuma sepertinya kalah dengan papa. Mulai besok kamu libur kan, nak? Tanya papa sambil meletakkan roti buatannya. Iya, pak. Soalnya minggu depan kelas 12 mulai ujian. Jawabku sambil mengambil nasi yang diacungkan mama ke arahku. Mulai besok, kamu temani bibimu di rumahnya sana ya. Om kamu lagi keluar kota katanya. Kamu bisa kok ngajak Salsa sahabat kamu itu. Kata papa menyuruhku. Berarti besok aku berangkat ke rumah bibi, pak. Tanyaku pada papa. Iya, nak. Kasihan bibimu di rumah sendirian. Sahut mama yang perlahan mengunyah makanan. Kamu bawa mobil sendiri saja ya sama Salsa. Pinta papa sambil mengambil lauk di depannya. Iya, pak. Nanti aku ajak Salsa kalau dia mau. Jawabku sambil mengarahkan sendok ke mulut. Sebenarnya aku malas harus kembali lagi ke desa itu. Ya, desa Punggara. Desa tempat bibi dan juga omku tinggal di sana. Entah kenapa bibi memilih tinggal di sana. Mungkin karena omku berasal dari sana. Jadi dia ikut suaminya. Tempat itu sebenarnya tempat yang tidak suka aku kunjungi. Setiap kali aku berkunjung ke sana, selalu saja ada makhluk lain yang masuk ke dalam tubuhku. Tapi tidak mungkin jika aku menolak suruhan kedua orang tuaku. Kamu tidak usah mikir kejadian kamu yang dulu-dulu, kata papa tiba-tiba, membangunkanku dari lamunan. Berbanyak berdoa saja di sana, pesan mamaku. Iya, ma. Mawar janji akan menjaga bibi dan diri Mawar baik-baik di sana. Jawabku memastikan. Setelah selesai sarapan, aku segera bergegas ke garasi untuk mengeluarkan mobil dan berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat, aku berpamitan kepada orang tuaku. Aku mulai memasuki mobil dan menarik gasnya secara perlahan, lalu berangkat menuju ke sekolah. Di jalanan kunikmati udara sejuk, meskipun saat itu aku berada dalam mobil. Setidaknya masih terasa, karena kaca mobilku yang terbuka. Bangunan-bangunan di sekitar jalan yang berdiri kokoh dari dulu sampai sekarang masih sama dan tidak berubah sedikit pun. Warna tembok yang sudah tua mungkin sudah ditutup oleh cat, sehingga masih terlihat baru. Burung-burung terbang mencari makanan. Tumbuhan-tumbuhan menari-nari, terkena tiupan angin yang semilir pagi ini. Kuparkirkan mobilku di tempat parkir sekolahku. Kendaraan pada saat itu sudah cukup ramai, atau bisa dibilang aku yang datang terakhir pada saat itu. Aku melihat jam di tanganku. Ternyata waktu menunjukkan pukul 7 lebih 10 menit, yang menandakan bahwa 20 menit lagi bel akan berbunyi. Aku berjalan keluar dari mobil. Kuambil tas yang ada di kursi samping tempat aku menyetir. Setelah menutup pintu mobil, aku segera bergegas menuju kelas. Mawar, tunggu! Teriak anak cewek memanggilku dari belakang. Aku berbalik arah. Ternyata dia adalah Salsa. Dia berlari menuju ke arahku, lalu memukul pundaku sambil berkata, "Kamu bawa tugasnya." "Santai, tenang aja, aku bawa kok," jawabku sambil mengambil tugas yang ada di tasku. "Tumben gak lupa lo,"
kata Salsa dengan sebutannya kepadaku, yaitu sebutan Blue, alias si jomblo. Dari dulu Salsa memanggilku demikian, karena sampai sekarang, aku belum kenal yang namanya cowok, atau dengan janji-janji cowok. Hah, songong lo, mentang-mentang ada pacar, sahutku dengan judes. Just kidding, cowok, kata Salsa sambil mengambil tugas dari tanganku. Ya sudah, ayo sekalian kita kumpulin saja sebelum ke kelas, sambung Salsa sambil melihat-lihat tugas kita. Oke, ayo, sahutku sambil berjalan ke kantor guru dan diikuti Salsa di belakang. Kami berjalan menuju ruang guru. Oh iya, besok kamu mau ikut gak ke rumah bibiku? Kita nginep 4 hari. Tawarku kepada Salsa yang saat itu di sampingku. Wah, ini bisa jadi agenda liburan kita, jawab Salsa dengan wajah ceria, dan lalu menepuk tangan. Ayo kalau begitu, 1 minggu pun aku juga mau di sana. Salsa menawarkan diri. Oke, besok ke rumah gue jam 8 ya, suruhku pada Salsa. Tapi ingat, di sana kamu tidak usah lebay, kangen-kangenan sama doi kamu, pesanku kepada Salsa sambil berhenti sejenak berjalan. Pukul 5 pagi, alarmku berbunyi. Malam telah pergi, pagi datang kembali. Burung-burung mulai bersiap-siap untuk mencari makanan, dan bunga-bunga mulai bangun juga dari tidurnya, menari-nari terkena hembusan angin pagi. Aku bangkit dari tidurku. Pagi ini sesuai perintah papa, aku harus berangkat menuju desa bibiku untuk menemaninya selama 4 hari, atau bahkan bisa lebih. Aku bergegas menuju kamar mandi untuk mandi. Segala persiapan buat ke rumah bibi sudah aku siapkan dari semalam. Salsa, apakah dia ingat kalau hari ini kita akan pergi? Anak itu sedikit pelupa. Semoga saja dia ingat. Selesai mandi aku segera berganti pakaian, lalu turun ke bawah untuk sarapan. Sebelum turun ke bawah, aku mengecek kembali barang-barangku yang ada di koper. Kurasa sudah komplit semuanya. Aku mengangkat koperku, menuruni anak tangga. Satu persatu anak tangga sudah aku lewati. Dan saat ini aku sudah berada di kursi ruang tamu. Mawar, sarapan dulu nak, teriak mama dari arah meja makan. Iya ma, balasku sambil bangkit dari kursi dan berjalan menuju meja makan. Gimana, sudah siap baju-bajunya? Tanya papa padaku sambil membaca koran di meja makan. Sudah pak, insya Allah, jawabku sambil duduk di kursi. Terus si Salsa jadi ikut? Tanya mama sambil menyiapkan lauk di meja makan dan kembali lagi ke arah kompor. Jadi kok mah, masih jalan ke sini kali? Jawabku sambil merapikan susunan makanan yang disiapkan oleh mama. Coba kamu chat dulu si Salsanya, suruh papa sambil terus membaca berita di koran. Iya pak, jawabku lalu mengambil HP dan membuka chat WA. Lalu aku mencoba untuk memberinya pesan. Sah, gimana? Lu udah OTW ke sini? Tanyaku mulai mengetik, langsung centang 2 dan biru. Cepat sekali anak ini bacanya. Tenang, gue sudah OTW ke rumahmu kok. Bentar lagi sampai, jawab Salsa melalui pesan. Oke, gue tunggu ya. Udah jalan ke sini, Pak, kataku kepada papa. Ya sudah, ditunggu saja, jawab papa. Mama sibuk mencuci piring sisa semalam.
Mama tidak ikut makan. Tanyaku pada Mama. Kamu makan dulu saja. Mama bisa nanti-nanti. Jawab Mama sambil menggosok piring dengan spons. Aku hanya membalas dengan senyuman. Lalu kuambil nasi dan lauk yang saat itu sudah ada di depan mata. Sepertinya Papa masih sibuk dengan korannya. Lebih baik aku tinggal makan duluan daripada nanti kesiangan. Pukul 7 pagi kurang 10 menit. Aku sudah selesai makan. Lalu aku menuju garasi untuk segera memanaskan mobil. Papa dan Mama masih berada di meja makan. Sepertinya lagi membicarakan sesuatu. Dan katanya hari ini mereka mau pergi ke rumah temannya yang ada di luar kota. Mobil sudah dikeluarkan dan dipanaskan. Koper juga sudah aku masukkan ke dalam bagasi mobil. Tinggal nunggu si Salsa. Sebelumnya aku kenalin dulu Salsa kepada kalian. Namanya adalah Salsa Adinda Anggraini. Umurnya 5 bulan lebih muda dariku. Kita berteman sejak SMP. Dia itu orangnya pelupa, konyol, dan bisa dibilang gilala. Kebiasaan dia itu hanya makan, makan dan makan. Tapi dia tidak pernah kelebihan berat badan. Mungkin di rumahnya ada cara jitu. Salsa sudah sering gonta-ganti pasangan. Dan anehnya bukan si cowok yang mutusin, tapi dia sendiri yang mutusin. Dan dengan alasan bosan. Alasan yang tidak masuk akal. Tapi dia tipe anak yang lumayan enak diajak curhat. Sering ketawa. Dan tidak pernah sedih. Itu yang membuatku nyaman berteman dengan dia. Mawar, teriak Salsa dari depan. Dia segera turun dari mobil yang dikendarai sopirnya. Setelah turun, dia menuju bagian belakang mobilnya untuk mengambil kopernya. 3 koper. Dia membawa 3 koper untuk 4 hari. Salsa. Aku menyusul dia yang sedang menurunkan ketiga kopernya. Lu mau ngapain bawa koper segini banyaknya? Tanyaku saat sudah berada di sampingnya. Kan di sana kita 4 hari kan? Ini juga cuma sedikit isinya. Jawabnya sambil menurunkan 1 koper lagi. Oke, ayo kita pindahkan ke mobil kamu. Sambungnya sambil kedua tangannya memegang pinggang. Dia langsung membawa kedua kopernya menuju mobilku. Masih ada 1 koper yang ada di depanku. Untuk mempercepat waktu, akhirnya aku angkat 1 koper itu. Lumayan berat koper ini. Entah isinya apa. Sudah, tidak ada yang ketinggalan lagi. Tanyaku pada Salsa. Insya Allah tidak. Jawab Salsa sambil tersenyum ke arahku. Ayo, izin dulu ke mama papamu. Kata Salsa sambil berjalan ke dalam rumah. Kami menuju ke dalam rumah untuk sekedar berpamitan kepada mama papaku. Setelah berpamitan dan bersalaman, kita langsung bergegas menuju mobil yang sudah terparkir di depan untuk segera berangkat ke rumah bibi. Mama ikut mengantarkan kami sampai depan. Kami masuk dalam mobil. Aku bagian nyetir mobil, sedangkan Salsa memilih duduk di belakang agar bisa tidur dengan nyenyak. Kutancap gas mobil ini secara perlahan. Salsa sibuk dengan ponselnya. Mungkin sedang mengabari seseorang. Kami sudah meninggalkan komplek perumahanku untuk menuju ke desa bibiku. Perjalanan kami menuju rumah bibi lumayan jauh. Sepanjang perjalanan, kami hanya melihat gedung-gedung berdiri kokoh yang seakan-akan tidak mau pindah dari tempatnya. Salsa nampak sudah tidur di bangku belakang. Padahal beberapa menit yang lalu, dia baru saja menghabiskan cemilan yang kubawa. Pukul 10 pagi kami masih berada di jalan. Suasana tampak renggang hari ini. Tidak ada kemacetan di jalan.
Meskipun cuaca panas karena terik matahari yang begitu menyengat, namun tidak membuat kami merasa kepanasan di mobil. Mungkin karena angin di siang ini cukup semilir. Aku terus mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang, sambil menikmati indahnya pemandangan di sekitar jalan. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah Bibi. Itu terlihat dari adanya patung kuda yang telah kami lewati. Karena rumah Bibi 40 km masuk ke kiri setelah melewati patung kuda tersebut. Aku sudah lupa belok kiri yang sebelah mana jika mau ke rumah Bibi. Sedangkan di sini setelah melewati patung kuda tadi, banyak gang ke arah kiri. Namun rasanya gang itu tidak terlalu jauh dari patung itu. Kuputuskan untuk berhenti dan bertanya kepada seorang ibu-ibu yang nampak sedang berbicara di sebuah warung. Aku berhentikan mobilku di pinggir jalan. Aku turun dari mobil dan kulihat Salsa masih pulas dengan tidurnya. Padahal mobil sedang berhenti. Aku berjalan menuju warung, hendak bertanya kepada para ibu yang mungkin sedang membeli atau hanya sekedar mengobrol. "Maaf, permisi Bu," ucapku kepada salah satu ibu yang ada di situ. "Iya nak, ada yang bisa kami bantu?" jawab ibu bertanya pada aku. "Maaf Bu, kalau mau ke desa Punggara, masuk gang sebelah mana ya Bu?" tanyaku kepada ibu-ibu itu. "Oh, desa Punggara. Jalan aja lurus dari sini. Sekitar 200 meter dari sini. Nanti ada gang. Silahkan adik belok kiri. Lalu lurus saja dari situ. Nanti setelah 40 km, adik akan bertemu dengan Gapura Selamat Datang. Nah, di situ adik sudah berada di desa Punggara," jawab dari seorang ibu yang aku tanyakan, seraya menjelaskan arah-arahnya menggunakan tangannya. "Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya ya Bu," ucapku kepada ibu itu, sembari berterima kasih, lalu berpamitan. Aku berjalan kembali menuju mobilku, yang terparkir di pinggir jalan. Kurasa Salsa belum bangun juga dari tidurnya. "Dari mana lo, Bro?" tanya Salsa mengagetkanku saat aku membuka pintu mobil. "Lu sudah bangun?" tanyaku pada Salsa. "Dari warung, Sa. Tanya gang masuk ke arah rumah bibiku. Aku lupa soalnya," sambungku sambil menjelaskan pada Salsa. Kuarahkan kembali mobilku menuju jalan raya. Meskipun sedikit ada rasa kantuk, aku tetap menyetirnya dengan kecepatan yang sedikit pelan. "Mawar, masih lama ya?" tanya Salsa dalam mobil. "Sedikit lagi, Sa. Kurang lebih 40 km, jawabku sambil melihat-lihat arah gang yang dimaksud oleh ibu-ibu tadi. Lanjut tidur aja ah," kata Salsa kembali menyandarkan kepalanya. "Tidur saja lu, yang nyenyak ya. Nanti kalau sudah sampai, aku akan kabari," kataku sambil membelokkan setir ke arah kiri, masuk di gang yang dimaksud ibu-ibu tadi. Nampak Salsa sudah kembali tertidur dengan pulas, dengan mimpinya yang entah apa. Jalanan setelah masuk ke gang ini sangat buruk sekali. Kondisi jalan yang sudah rusak, ditambah dengan lubang-lubang yang cukup besar dan berisi dengan air, membuat perjalananku tidak lancar. Sepertinya tadi malam hujan di sini. Aku tetap melajukan mobil ini dengan pelan, apalagi dengan kondisi jalan seperti ini. Salsa juga tetap tidak bangun, padahal mobil ini bergoyang terus karena masuk dan keluar lubang. Gapura itu masih belum terlihat juga.
Entah sekarang aku sudah berada di mana. Kenal saja tidak dengan lingkungan sini. Rumah-rumah di sini cukup unik. Sebagian sudah permanen dan cukup mewah, dan sebagiannya lagi masih terbuat dari papan. Terlihat anak-anak kecil sedang bermain bola di depan rumahnya, dan para orang tuanya sedang asik mengobrolkan sesuatu. Saat aku lewat di depan mereka, mereka melihat mobilku dengan sedikit sinis. Mungkin heran dengan siapa yang berada di mobil itu. Gapura berwarna hijau, terbuat dari semen, dengan tulisan "Selamat datang di Desa Punggara", serta dengan ornamen yang cukup indah. Kini terlihat di depanku. Aku bersyukur telah sampai di desa ini dengan selamat. Meskipun sedikit lelah, setidaknya perjalananku sudah sampai di tujuan. Kulewati gapura indah ini dan menuju masuk ke desa bibiku. Aku masih sedikit hafal dengan rumah bibiku. Lantai 2 dengan cat berwarna biru, serta gerbang depan berwarna keemas-emasan. Seperti itu rumah bibiku. Sudah lama sekali aku tidak datang ke sini. Jadi aku tidak bisa mendeskripsikannya dengan detail. Mobil ini terus kulajukan mencari rumah bibiku. Tampak di depan sana ada rumah berwarna biru dan berlantai 2. Kuyakin itu rumah bibiku. Kulihat Salsa masih belum bangun juga. Entah anak ini ada apa. Sampai sekarang belum bangun juga. Mungkin dia kecapean. Tapi kecapean kenapa? Sedangkan yang mengendari mobil dari berangkat sampai sekarang adalah diriku. Kuberhentikan mobilku tepat di depan pagar kemasan ini. Tidak ada orang. Ini benar rumah bibi. Aku tidak salah. Di depan itu masih ada ayunan yang dulu sering aku buat mainan sewaktu aku main ke sini. Ya, ini rumah bibiku. Aku tidak salah lagi. Tapi sangat sepi. Kemana bibiku? Woi, Sa, bangun. Kita sudah sampai. Kataku membangunkan si Salsa dari tidurnya sambil menepuk-nepuk pundaknya. Salsa membuka matanya dengan sedikit malas. Akhirnya mata kecil Salsa terbuka. Kita sudah sampai ya? Tanya Salsa sambil menengok kanan kiri. Yang mana rumahnya? Kok sepi? Tanya Salsa kembali dengan sedikit heran. Iya nih, gak tahu. Bibiku pergi kemana ya? Gerbangnya juga masih ditutup. Jawabku menjelaskan. Kemudian Salsa membuka pintu mobil dan keluar secara perlahan dari mobil untuk menghirup udara desa ini. Aku mengikuti Salsa. Aku juga keluar dari mobil, melihat-lihat lingkungan di sekitar rumah bibi. Sepertinya banyak perubahan di sekitar sini. Semakin terlihat seram. Atau hanya pikiranku saja. Rumah-rumahnya banyak yang kosong. Salah satunya ada di depan rumah bibiku. Rumah dengan lantai 2, memperlihatkan cat yang sudah tua, dengan lumut yang menempel di tembok-temboknya. Dulu rumah itu belum kosong. Bahkan aku masih sering bermain dengan anak yang punya rumah itu. Sewaktu aku masih sering datang ke sini. Kalau tidak salah nama anaknya adalah Sirina. Entah nama lengkapnya siapa. Aku sudah lupa. Itu dulu sekali, waktu aku masih kecil. Blo, kok gue merinding ya? Ujar Salsa membangunkanku dari lamunan. Perasaan lu aja kali, kataku pada Salsa. Ya gimana tidak berperasaan seperti ini? Lu lihat rumah-rumah di sekitar bibi lu. Banyak yang kosong, lumutan lagi. Kata Salsa memandangi salah satu rumah yang kosong.
Iya juga sih, tapi masih ada kok sebagian yang berpenghuni. Jawabku menenangkan perasaan Salsa. Ku ambil dan ku buka handphoneku. Terlihat ada notifikasi chat WhatsApp dari Mama. Kamu sudah sampai di rumah Bibi. Bibimu tadi ngabarin Mama kalau rumah dia masih kosong. Soalnya bibimu masih nganterin suaminya ke bandara. Pesan dari Mama. Walah, pantesan rumahnya kosong. Ternyata Bibi masih nganterin Om ke bandara. Walah, pantesan. Jawab Salsa dengan singkat, dengan mata yang memandangi ke arah rumah tua, yang di sebelah rumah tua berlantai 2 tadi. Sepertinya Salsa melihat sesuatu. Lu lihat deh nenek itu. Kenapa dia memandangi kita seperti itu ya? Kata Salsa menunjukkan kepada aku. Mana, Sa? Tanyaku pada Salsa. Itu loh, di depan rumah tua yang itu. Kata Salsa menunjuk ke arah nenek itu. Kutajamkan penglihatanku. Ternyata benar kata Salsa. Ada nenek tua sedang memandang kita dengan mata yang seolah-olah keheranan dengan kehadiran kita. Semakin ku bertajamkan penglihatanku ke arah nenek itu, dan yang membuatku heran bukan nenek itu, tapi perempuan yang ada di sampingnya. Ya, sosok perempuan dengan baju putih panjang dan berada di dekat nenek itu. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Bajunya nampak kuning kekuningan. Dia siapa? Sepertinya nenek itu tidak sadar akan keberadaan sosok perempuan di sampingnya. Sepertinya aku pernah kenal dengan perempuan itu. Tapi di mana? Dan siapa sebenarnya sosok perempuan itu? Dan bersambung. Sebenarnya siapakah sosok perempuan itu? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.